Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pertemuan setelah UTS Ekonomi Publik, beberapa landasan ekonomi publik. Saudara juga bisa membuka bukunya yang sudah saya berikan, modulnya itu dari awal itu. Nah, di sini udah beberapa landasan ekonomi publik, ya. Di sini ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 4. 2 yang pertama tergolong persoalan mikro, dan 2 yang terakhir ini tergolong persoalan makro. Yang persoalan mikro, yang pertama, apa yang diproduksi dan bagaimana memproduksinya. Sumber daya ini bersifat langka, artinya ketersediaannya terbatas dibandingkan dengan kebutuhan kita. Keputusan memproduksi dibandingkan dengan kebutuhan kita. Keputusan memproduksi sesuatu dalam jumlah tertentu langsung berakibat pada jumlah produksi sesuatu yang lain. Misalkan, seorang petani pemilik sepetak lahan yang memutuskan menanami sepertiga luas lahannya dengan jagung. Nah, pada saat yang sama sesungguhnya memutuskan untuk tinggal mempunyai keleluasaan, menggunakan 2/3 tahun sisanya untuk tanaman lainnya. Nah, itulah yang disebut alokasi sumber daya. Setelah memutuskan akan memproduksi jagung, dia harus menentukan bagaimana cara memproduksinya. Nah, jadi seperti kayak kalau dalam pengertian manajemen itu perencanaan dulu, ya kan, mau ditanami apa. Nah, kemudian waktunya dari tanam sampai berbuah itu berapa waktunya, berapa bulan. Nah, setelah itu apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Maka di sini apa yang diproduksi dan bagaimana memproduksinya itu harus selesai direncanakan. Maka walaupun seorang petani harus menjadi petani yang tangguh, yang bisa memprediksi, mengestimasikan rencana petaniannya atau pertaniannya itu. Kemudian masalah mikro yang kedua, apa yang dikonsumsi dan oleh siapa? Apa ini maksudnya? Apa yang dikonsumsi dan oleh siapa ini? Nah, setelah dihasilkan suatu produk, bisa langsung dikonsumsi oleh pembuatnya atau dijual untuk dikonsumsi oleh orang lain. Kemudian produk suatu perekonomian didistribusikan kepada orang-orang atau para konsumen. Dalam perekonomian itu, sebagian orang-orang lain itu memperoleh banyak, sebagian lain hanya memperoleh sedikit atau bahkan tidak sebagian sama sekali. Jadi di sini ditekankan kepada apa yang dikonsumsi dan oleh siapa. Misalkan dalam satu masyarakat itu, apa yang dikonsumsi yang mutlak itu apa? Misalkan beras atau padi. Apa juga ada yang mengkonsumsi nasi tiwul, misalkan kedelai singkong itu. Kemudian apa juga memproduksi nasi jagung. Saya kira sekarang malah tidak ya, malah sekarang kita mencari makanan dengan nasi jagung, nasi tiwul itu sudah sulit. Sekarang biasanya beras, ada beras putih, beras merah, dan beras hitam. Nah, itu harus diketahui. Yang dikonsumsi oleh masyarakat luas itu apa? Jadi apa yang dikonsumsi. Kemudian yang 3 dan 4 itu mengenai masalah makro, seberapa tinggi tingkat pengangguran dan inflasi. Apa inflasi itu? Inflasi ditandai dengan harga-harga itu naik. Artinya barang-barang yang ada di pasaran itu jumlahnya sedikit, ya. Tetapi permintaan atau kebutuhannya itu semakin banyak atau meningkat. Maka demand dan supply tidak berimbang. Ya, permintaan lebih banyak daripada penawarannya, maka muncul inflasi. Ya kan, betul kok. Jadi permintaan barangnya semakin tinggi, barang yang ada di pasar itu semakin sulit dicari atau tidak ada, ya, atau sedikit adanya. Maka muncullah inflasi. Nah itu. Tapi kalau sebaliknya,
barang-barang yang di pasar itu semakin banyak, tapi yang mencari itu lebih sedikit. Itu kebalikannya inflasi, yaitu deflasi. Ya, maka yang baik itu bagaimana tingkat perekonomian pertumbuhannya itu harus grow balance. Jadi pertumbuhan yang seimbang. Antara apa? Antara supply dan demand, antara permintaan dan penawaran. Ketika suatu perekonomian mengalami resesi, para penganggur butuh pekerjaan. Kantor dan pabrik tersedia. Para manajer dan pemilik perusahaan ingin mengoperasikan pabrik-pabrik mereka. Bahan baku melimpah, konsumsi butuh barang produksi pabrik itu. Tapi karena suatu hal, akhirnya para penganggur itu tidak dapat memperoleh pekerjaan dan bahan baku tak termanfaatkan. Sementara itu, beberapa data menunjukkan bahwa pengendalian kenaikan tingkat harga sering harus dilakukan dengan terjadinya pengangguran untuk sementara waktu. Nah, apa antara kaitannya itu apa? Antara inflasi dan pengangguran. Nah, apa? Sudah kamu renungkan apa? Apa kaitannya antara inflasi dan pengangguran? Nah, nanti kamu pikirkan ya jawabannya bagaimana. Kemudian yang keempat, yang masih kepada makro, apakah kapasitas produktif bertumbuh itu apa ya, atau berkembang? Kapasitas produksi barang di beberapa negara tumbuh pesat, di beberapa negara lain lambat, bahkan ada yang justru mengalami penurunan. Nah, faktor-faktor ini yang mempengaruhi seperti ini tuh apa? Jadi faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut? Kok ada yang tumbuhnya itu cepat, ada yang pertumbuhannya itu lambat, atau ada yang berkurang. Nah, ini seperti masalahnya seperti dalam ekonomi publik ini, seperti pada perekonomian Indonesia, nanti Anda dapat di semester 6. Yaitu sesuai dengan pertumbuhannya. Kita itu negara Indonesia, itu kan dari tahun 45 setelah merdeka. Itu kok hanya tumbuh, tidak bisa berkembang, kok tidak bisa negara maju, negaranya negara berkembang atau undevelopment. Ya. Jadi kenapa kok negaranya baru negara yang tumbuh atau berkembang, Bu? 45 sampai sekarang itu berapa tahun itu? Nah, kamu lihat berapa tahun itu, 45 sampai sekarang. Itu baru tumbuh terus. Nah, karena apa? Karena di negara sedang berkembang, contohnya Indonesia, tingkat fertilitas dan mortalitas itu selisihnya itu tidak begitu tingkat fertilitas itu tingkat kelahiran, kalau tingkat mortalitas itu tingkat kematian. Nah, itu setiap detik aja berapa yang melahirkan, berapa yang meninggal, itu kan sudah dilihat. Nah, maka di sini harus diperhatikan perkembangannya atau pertumbuhannya itu. Misalkan pertumbuhan itu. Misalkan tingkat fertilitas dan mortalitas itu setiap detik itu berapa? Ada di data statistik Indonesia. Kemudian dari itu, pemerintah melakukan pembangunan terus. Pemerintah melakukan pembangunan di semua bidang. Ya, akhirnya berkembang kan. Tingkat pendapatan nasional memang meningkat. Tetapi akan dibagi kepada masyarakatnya itu kan setiap detik, setiap saat bertambah, meningkat. Nah, maka sama kalau Anda bisa dikasih sepotong makanan itu, satu kotak makanan itu dibagi oleh orang 10 cukup. Nah, ini tumbuh menjadi 2 kotak lagi makanannya. Tapi dibaginya bukan orang 10 lagi, sudah bertambah, mungkin 20, mungkin 30. Bahkan masih tingkat produktivitasnya itu akan berkurang. Nah, tingkat produktivitasnya itu akan berkurang. Hasilnya tidak mungkin bertambah.
Nah, itu namanya negara sedang berkembang. Ya, nah, maka di sini apakah kapasitas produksi itu bertambah? Nah, itu menjadi pertanyaan dan menjadi pemikiran Anda semua ya. Ini pertemuan yang pertama setelah UTS, sampai di sini dulu. Semoga semua jelas dengan penjelasan saya ini, karena sudah saya berikan buku atau modulnya. Ya, kalau kurang jelas boleh tanya atau jawab di WA grup atau di WA masing-masing. Insya Allah akan boleh jawab. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.